Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian darah tinggi dan jenis-jenisnya. Dalam dunia medis, darah tinggi dikenal dengan istilah hipertensi. Secara ilmiah, hipertensi didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri meningkat secara kronis, melebihi batas normal yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Menurut World Health Organization, WHO, tekanan darah seseorang dikatakan normal apabila berada di bawah 120/80 mmHg. Sementara itu, seseorang dikategorikan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya mencapai 140/90 mmHg atau lebih, dan berlangsung secara menetap. Apa itu tekanan darah? Secara fisiologis, tekanan darah adalah gaya yang dihasilkan oleh jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Tekanan ini memiliki dua komponen penting. 1. Tekanan sistolik, yaitu tekanan pada saat jantung berkontraksi, memompa darah keluar. 2. Tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung beristirahat di antara dua denyut. Misalnya, jika seseorang memiliki tekanan darah 120/80 mmHg, angka 120 menunjukkan tekanan sistolik, dan angka 80 menunjukkan tekanan diastolik. Bila salah satu atau kedua angka ini meningkat secara persisten, maka seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi. B. Penjelasan ilmiah di balik hipertensi. Menurut penelitian medis yang diterbitkan oleh The American Heart Association, AHA, hipertensi merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Saat tekanan darah meningkat, pembuluh darah akan menebal dan kehilangan elastisitasnya, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Lama-kelamaan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, otak, dan organ vital lainnya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa sistem renin-angiotensin-aldosteron, RAAS, dalam tubuh juga berperan besar dalam pengaturan tekanan darah. Ketika sistem ini terlalu aktif, tubuh akan menahan lebih banyak garam dan air, serta menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yang akhirnya meningkatkan tekanan darah. C. Jenis-jenis hipertensi. Dalam dunia medis, hipertensi dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan penyebabnya. 1. Hipertensi primer, esensial. Ini adalah jenis hipertensi yang paling umum, mencakup sekitar 90-95% dari semua kasus hipertensi. Pada hipertensi primer, tidak ditemukan penyebab yang jelas secara medis, namun para dokter dan peneliti menduga bahwa kondisi ini berkaitan dengan faktor-faktor berikut. A. Genetik. Studi genetik menunjukkan bahwa mutasi pada beberapa gen tertentu dapat memengaruhi cara tubuh mengatur tekanan darah. B. Gaya hidup. Pola makan tinggi garam, kurang olahraga, stres kronis, dan kebiasaan merokok terbukti meningkatkan risiko hipertensi. C. Penuaan. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga tekanan darah cenderung naik secara alami. 2. Hipertensi sekunder. Berbeda dari hipertensi primer, jenis ini disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis tertentu. Hipertensi sekunder bisa bersifat sementara maupun kronis, tergantung pada sumber masalahnya. Beberapa penyebab medis yang sering memicu hipertensi sekunder antara lain. A. Penyakit ginjal kronis, yang mengganggu kemampuan ginjal mengatur volume cairan tubuh. B. Gangguan hormonal, seperti kelebihan hormon aldosteron, sindrom Cushing, atau gangguan tiroid. C. Obat-obatan tertentu, seperti pil kontrasepsi, kortikosteroid, dan obat pereda nyeri, SAID. D. Penyempitan arteri ginjal, renal artery stenosis, yang memaksa tubuh menaikkan tekanan darah untuk menjaga aliran darah ke ginjal. 3. Hipertensi sebagai silent killer. Para dokter sering menyebut hipertensi sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Hal ini karena sebagian besar penderita tidak merasakan gejala apapun pada tahap awal. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka menderita hipertensi setelah mengalami komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat disarankan, terutama bagi individu berusia di atas 40 tahun atau yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit serupa. A. Perspektif ilmuwan modern. Penelitian terbaru di bidang kardiologi molekuler menunjukkan bahwa selain faktor fisik, tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas saraf simpatik, resistensi insulin, dan bahkan mikrobiota usus. Beberapa ilmuwan menemukan hubungan antara ketidakseimbangan bakteri usus dengan peningkatan tekanan darah kronis, karena mikroba tertentu dapat memengaruhi metabolisme natrium dan respons sistem imun terhadap pembuluh darah.
Darah tinggi bukanlah sekadar masalah tekanan darah yang meningkat sesaat, melainkan kondisi medis kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem kardiovaskular, saraf, ginjal, dan hormon. Tanpa penanganan yang tepat, hipertensi dapat berkembang menjadi penyakit kronis yang mengancam jiwa. Karena itu, pemahaman tentang apa itu darah tinggi menjadi langkah pertama yang penting sebelum membahas penyebab, pencegahan, dan pengobatannya. Penyebab dan faktor risiko darah tinggi. Penyakit darah tinggi atau hipertensi bukanlah kondisi yang muncul secara tiba-tiba. Para ilmuwan menjelaskan bahwa hipertensi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor genetik, gaya hidup, lingkungan, dan mekanisme fisiologis tubuh. Dalam banyak kasus, sulit menentukan satu penyebab tunggal karena tekanan darah seseorang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan sistem tubuh yang saling berhubungan. 1. Faktor genetik dan keturunan. Penelitian medis menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki kontribusi sekitar 30-50 terhadap risiko hipertensi. Menurut studi yang diterbitkan oleh The Journal of Human Hypertension, seseorang dengan orang tua penderita hipertensi memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengalami hal yang sama. Mutasi gen tertentu seperti yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium di ginjal dapat menyebabkan tubuh lebih mudah menahan garam dan cairan. Akibatnya, volume darah meningkat dan tekanan di pembuluh darah pun naik. Para ilmuwan dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa gen yang mengontrol sistem renin-angiotensin-aldosteron, RAAS, sangat berperan dalam menentukan seberapa tinggi tekanan darah seseorang. 2. Konsumsi garam, natrium, yang berlebihan. Salah satu penyebab paling umum dan terbukti secara ilmiah adalah konsumsi garam berlebih. Garam, natrium klorida, menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Peningkatan volume cairan ini menambah beban kerja jantung dan tekanan pada dinding arteri. Menurut WHO, asupan garam yang disarankan untuk orang dewasa tidak lebih dari 5 gram per hari, sekitar 1 sendok teh kecil. Namun, survei menunjukkan bahwa rata-rata orang mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari batas aman ini. Penelitian dari National Institutes of Health, NIH, menjelaskan bahwa pengurangan garam hingga 30-50 I dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5-10 mmHg secara signifikan. 3. Kelebihan berat badan dan obesitas. Para dokter menyebut obesitas sebagai salah satu pemicu utama hipertensi modern. Saat seseorang memiliki kelebihan berat badan, tubuh memerlukan lebih banyak darah untuk mensuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Akibatnya, volume darah dan tekanan terhadap dinding pembuluh meningkat. Selain itu, lemak tubuh yang berlebihan terutama di sekitar perut dapat menyebabkan resistensi insulin, yang mengacaukan sistem hormon dan meningkatkan aktivitas saraf simpatik. Kedua hal ini memicu penyempitan pembuluh darah, vasokonstriksi, dan meningkatkan tekanan darah. Penelitian dari American Journal of Hypertension menunjukkan bahwa penurunan berat badan hanya 5-10 I dari total berat badan dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. 4. Merokok dan alkohol. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menyempitkan pembuluh darah secara langsung dan meningkatkan denyut jantung dalam waktu singkat. Selain itu, zat kimia dalam asap rokok dapat merusak lapisan endotel, lapisan dalam pembuluh darah, sehingga arteri menjadi kaku dan mudah mengalami tekanan tinggi. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Alkohol mengganggu sistem hormon yang mengatur keseimbangan cairan dan memperburuk fungsi ginjal. Menurut American Heart Association, minum lebih dari 2 gelas alkohol per hari dapat meningkatkan risiko hipertensi hingga 70%. 5. Stres dan faktor psikologis. Dalam pandangan medis modern, stres psikologis kronis menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan hipertensi. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol, yang memicu peningkatan detak jantung dan penyempitan pembuluh darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, tekanan darah akan terus tinggi bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Penelitian dari European Society of Cardiology menunjukkan bahwa stres kerja yang tinggi meningkatkan risiko hipertensi hingga 40, terutama pada orang dengan pola tidur yang buruk. 6. Kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang rendah menyebabkan jantung menjadi lemah dan kurang efisien dalam memompa darah. Akibatnya, tekanan dalam arteri meningkat. Selain itu, kurang olahraga juga berkaitan dengan peningkatan berat badan dan resistensi insulin, dua hal yang memperburuk tekanan darah. Menurut dokter spesialis jantung, melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat 30 menit per hari dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik hingga 49 mmHg. Aktivitas ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan kadar stres. 7. Faktor usia dan perubahan pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya karena proses aterosklerosis,
penumpukan lemak dan plak. Hal ini menyebabkan arteri menjadi kaku dan meningkatkan tekanan darah. Oleh sebab itu, hipertensi sering ditemukan pada usia di atas 40 tahun, meskipun kini semakin banyak kasus hipertensi pada usia muda akibat gaya hidup yang tidak sehat. 8. Kafein dan pola tidur buruk. Konsumsi kafein dalam jumlah besar dapat memicu peningkatan tekanan darah sementara karena merangsang sistem saraf pusat. Walaupun efeknya berbeda pada setiap individu, para dokter menyarankan untuk membatasi konsumsi kopi hingga 1-2 cangkir per hari. Kurang tidur juga terbukti meningkatkan kadar hormon stres dalam tubuh dan memengaruhi keseimbangan tekanan darah. Studi dari Harvard Health Publishing menemukan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam dalam jangka panjang berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi hingga 35%. Para ilmuwan dan dokter sepakat bahwa penyebab darah tinggi tidak berdiri sendiri melainkan merupakan hasil akumulasi berbagai faktor yang saling mempengaruhi dari genetik hingga pola hidup. Perubahan kecil dalam kebiasaan, seperti mengurangi garam, berhenti merokok, menjaga berat badan, dan mengelola stres, terbukti secara ilmiah mampu menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung. Gejala, dampak, dan komplikasi darah tinggi. Hipertensi atau darah tinggi sering disebut oleh para dokter sebagai silent killer, pembunuh senyap. Julukan ini bukan tanpa alasan. Menurut World Health Organization, WHO, dan American Heart Association, AHA, lebih dari 50 penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit ini karena gejalanya seringkali tidak terasa hingga timbul komplikasi serius. Kondisi ini menjadikan hipertensi sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. 1. Gejala umum yang sering diabaikan. Dalam dunia medis, hipertensi kronis seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun, ketika tekanan darah meningkat terlalu tinggi atau berlangsung lama, beberapa tanda bisa muncul, antara lain. A. Sakit kepala hebat, terutama di bagian belakang kepala, oksipital, karena meningkatnya tekanan di pembuluh darah otak. B. Pusing atau sensasi melayang, akibat gangguan aliran darah ke otak. C. Penglihatan kabur atau ganda, karena pembuluh darah kecil di retina mengalami kerusakan. D. Jantung berdebar cepat, palpitasi. E. Mimisan, epistaksis, yang muncul tanpa sebab jelas. F. Mudah lelah dan sesak napas, terutama ketika tekanan darah sudah memengaruhi fungsi jantung. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua penderita akan mengalami gejala-gejala ini. Beberapa pasien dengan tekanan darah sangat tinggi bisa tampak sehat tanpa keluhan sama sekali, sehingga pemeriksaan rutin menjadi sangat penting. 2. Bagaimana tekanan darah tinggi merusak tubuh? Secara ilmiah, hipertensi memberikan dampak negatif melalui 2 mekanisme utama. A. Kerusakan mekanis pada pembuluh darah. Tekanan yang tinggi secara konstan menyebabkan dinding arteri menebal dan kehilangan elastisitasnya. Kondisi ini disebut arteriosklerosis, yang menghambat aliran darah dan meningkatkan risiko penyumbatan. Lapisan dalam arteri, endotel, yang rusak juga memicu penumpukan kolesterol, membentuk plak yang berujung pada aterosklerosis. B. Beban berlebih pada jantung dan organ vital. Ketika tekanan darah meningkat, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Lama-kelamaan, otot jantung menebal, hipertrofi ventrikal kiri. Meskipun tampak kuat, kondisi ini justru membuat jantung lebih kaku dan kurang efisien memompa darah. Akibatnya, timbul risiko gagal jantung. Selain itu, tekanan tinggi dapat merusak pembuluh darah halus di otak, ginjal, dan mata, menyebabkan gangguan yang berbahaya bagi kehidupan. 3. Komplikasi serius akibat hipertensi. Banyak penelitian membuktikan bahwa hipertensi yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang pada berbagai organ tubuh. Berikut penjelasan ilmiahnya. A. Stroke, cerebrovascular accident. Tekanan darah tinggi merupakan penyebab utama stroke di seluruh dunia. Menurut penelitian The Lancet Neurology, sekitar 60 kasus stroke disebabkan oleh hipertensi kronis. Tekanan yang tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah otak pecah, stroke hemoragik, atau tersumbat oleh gumpalan darah, stroke iskemik. Kerusakan otak akibat stroke dapat mengakibatkan kelumpuhan, kehilangan bicara, atau bahkan kematian mendadak. B. Penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Hipertensi mempercepat proses aterosklerosis di pembuluh darah koroner, yang memasok darah ke jantung. Jika aliran darah ke jantung terganggu, jaringan jantung kekurangan oksigen, dan terjadilah angina pectoris, nyeri dada, atau serangan jantung, infark miokard. Dalam jangka panjang, kerja jantung yang terus dipaksa akibat tekanan tinggi menyebabkan hipertrofi ventrikal kiri, yang berujung pada gagal jantung kongestif.
C. Gagal ginjal, chronic kidney disease. Ginjal berfungsi menyaring darah dari sisa metabolisme. Ketika tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil, glomerulus, kemampuan ginjal untuk menyaring darah menurun. Akibatnya, limbah menumpuk dalam tubuh dan memicu gagal ginjal kronis. Menurut National Kidney Foundation, hipertensi merupakan penyebab kedua terbesar gagal ginjal setelah diabetes mellitus. D. Kerusakan retina, retinopati hipertensif. Pembuluh darah kecil di retina sangat sensitif terhadap tekanan darah. Tekanan yang tinggi dapat menyebabkan pendarahan mikro, pembengkakan saraf optik, dan akhirnya gangguan penglihatan permanen. Dokter mata sering dapat mendeteksi tanda-tanda hipertensi kronis hanya dengan memeriksa retina pasien. E. Aneurisma dan diseksi aorta. Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan pelemahan dinding pembuluh darah besar, aorta. Hal ini bisa berujung pada terbentuknya aneurisma, pelebaran abnormal pembuluh darah, atau bahkan diseksi aorta, yaitu kondisi ketika lapisan dinding pembuluh darah robek. Keadaan ini bisa berakibat fatal dalam hitungan menit. 4. Efek psikologis dan kognitif. Selain memengaruhi organ fisik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa hipertensi juga berdampak pada fungsi otak dan kemampuan kognitif. Tekanan darah tinggi kronis dapat mempercepat penurunan fungsi memori, konsentrasi, dan pemrosesan informasi. Studi yang dipublikasikan oleh Journal of Alzheimer's Disease menemukan bahwa hipertensi yang tidak diobati meningkatkan risiko demensia vaskular hingga 45%. 5. Pandangan para dokter. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah menekankan bahwa banyak pasien datang berobat setelah komplikasi terjadi, bukan saat tekanan darah mulai naik. Hal ini yang membuat pengendalian dini menjadi sangat penting. Dr. Paul Welton, salah satu ahli hipertensi dari AHA, menegaskan, hipertensi tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi dampaknya bisa mematikan. Deteksi dini dan pengendalian tekanan darah adalah bentuk investasi terhadap umur panjang. Hipertensi bukan sekadar angka tinggi pada alat pengukur tekanan darah, melainkan kondisi medis serius yang secara perlahan merusak pembuluh darah dan organ vital tubuh. Bahayanya terletak pada sifatnya yang diam-diam namun mematikan. Dengan memahami gejala awal dan komplikasi yang mungkin timbul, setiap orang dapat lebih waspada dan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Langkah kecil yang dapat menyelamatkan nyawa. Pencegahan dan pola hidup sehat untuk mengontrol darah tinggi. Para ilmuwan dan dokter sepakat bahwa hipertensi bukan penyakit yang tidak bisa dikendalikan. Faktanya, sebagian besar kasus darah tinggi dapat dicegah atau dikontrol melalui perubahan gaya hidup. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh World Health Organization, WHO, dan American Heart Association, AHA, penerapan pola hidup sehat berkontribusi besar terhadap penurunan tekanan darah tanpa perlu obat-obatan berat atau minimal dapat memperkuat efek terapi medis yang diberikan dokter. 1. Mengurangi asupan garam, natrium. Kelebihan garam merupakan penyebab utama hipertensi di seluruh dunia. Garam atau natrium klorida memengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Ketika kadar natrium meningkat, ginjal akan menahan air untuk menjaga keseimbangan, sehingga volume darah meningkat dan tekanan darah ikut naik. Menurut WHO, batas aman konsumsi garam bagi orang dewasa adalah kurang dari 5 gram per hari, atau setara dengan 1 sendok teh kecil. Penelitian yang dilakukan oleh The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa mengurangi asupan garam hingga 30% dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 5-10 mmHg. Para dokter menyarankan mengganti garam dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau daun seledri yang terbukti memiliki efek menurunkan tekanan darah secara alami. 2. Mengelola stres dan emosi. Stres kronis menjadi salah satu faktor utama penyebab tekanan darah tinggi. Saat seseorang stres, tubuh mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol, yang meningkatkan detak jantung dan mempersempit pembuluh darah. Menurut European Society of Cardiology, mengelola stres dengan baik dapat menurunkan risiko hipertensi hingga 40%. Beberapa teknik relaksasi yang terbukti efektif antara lain. A. Latihan pernapasan dalam, deep breathing, untuk menurunkan aktivitas saraf simpatik. B. Meditasi atau yoga, yang membantu menjaga keseimbangan hormon stres. C. Beribadah dan mendekatkan diri secara spiritual, terbukti menenangkan sistem saraf dan menjaga tekanan darah tetap stabil. D. Tidur cukup, 7-8 jam per malam, untuk membantu tubuh memulihkan diri secara fisiologis. 3. Pola makan sehat, DASH diet. Para ahli nutrisi dan dokter jantung merekomendasikan DASH diet, dietary approaches to stop hypertension, pola makan yang secara ilmiah terbukti menurunkan tekanan darah. DASH diet menekankan konsumsi A. Buah-buahan segar dan sayuran hijau yang kaya kalium, magnesium, dan serat.
B. Produk susu rendah lemak dan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan. C. Biji-bijian utuh, ikan, dan daging tanpa lemak. Sementara itu, makanan yang perlu dikurangi antara lain. 1. Makanan cepat saji, makanan olahan, dan makanan tinggi garam. 2. Daging berlemak, mentega, dan gorengan. 3. Minuman tinggi gula atau kafein berlebih. Penelitian yang diterbitkan di The Journal of the American Medical Association, JAMA, menunjukkan bahwa penderita hipertensi yang mengikuti DASH diet selama 8 minggu mengalami penurunan tekanan darah rata-rata 11 mmHg, sistolik, dan 6 mmHg, diastolik. 4. Aktivitas fisik teratur. Olahraga berperan penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan memperkuat otot jantung. Aktivitas fisik juga membantu menurunkan berat badan dan mengurangi resistensi insulin, dua hal yang berhubungan langsung dengan tekanan darah tinggi. Menurut AHA, olahraga aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, renang, atau jogging ringan selama 30 menit per hari, minimal 5 kali seminggu, dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 7-9 mmHg. Bagi penderita hipertensi berat, dokter menganjurkan untuk memulai latihan ringan secara bertahap dengan pengawasan medis agar tidak menimbulkan efek samping pada jantung. 5. Berhenti merokok dan menghindari alkohol. Nikotin dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit secara langsung dan meningkatkan tekanan darah sementara setiap kali seseorang merokok. Dalam jangka panjang, rokok merusak lapisan endotel pembuluh darah, mempercepat aterosklerosis, dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Sementara itu, alkohol berlebihan menurunkan efektivitas obat antihipertensi dan memicu peningkatan tekanan darah melalui gangguan fungsi ginjal dan hati. Dokter merekomendasikan tidak lebih dari 1 gelas alkohol per hari untuk wanita dan 2 untuk pria, atau idealnya menghindarinya sama sekali untuk penderita hipertensi. 6. Menjaga berat badan ideal. Setiap penurunan berat badan sebanyak 1 kg dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 1 mmHg. Obesitas memaksa jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan bahwa penurunan berat badan sebesar 5-10 I dapat menurunkan risiko hipertensi hingga 50%. Cara efektif mencapainya adalah dengan kombinasi pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan tidur cukup. 7. Peran air dan keseimbangan cairan. Tubuh yang kekurangan cairan, dehidrasi, dapat memicu peningkatan kadar natrium dalam darah, yang akhirnya menaikkan tekanan darah. Oleh karena itu, para dokter menyarankan untuk mengonsumsi setidaknya 2-5 liter air per hari, tergantung aktivitas dan kondisi kesehatan. Pencegahan hipertensi merupakan kombinasi antara disiplin gaya hidup sehat, pengendalian stres, dan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Pola hidup sehat bukan hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga memperpanjang usia jantung dan memperbaiki fungsi organ vital. Seperti dikatakan oleh Dr. Lawrence Appel, ahli nutrisi dari Johns Hopkins University, setiap kebiasaan kecil yang sehat mengurangi garam, banyak berjalan, cukup tidur adalah langkah nyata yang dapat menurunkan tekanan darah lebih efektif daripada bergantung pada obat semata. Pencegahan dan gaya hidup sehat untuk mengendalikan darah tinggi. Hipertensi bukanlah penyakit yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh gaya hidup, pola makan, genetik, dan faktor lingkungan. Menurut World Health Organization, WHO, lebih dari 1,3 miliar orang di dunia menderita hipertensi, dan hampir 46 dari mereka tidak menyadarinya. Karena itulah, pencegahan dan pengendalian tekanan darah tinggi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Para ahli seperti Dr. Paul Welton, Ketua Penelitian American Heart Association, AHA, menegaskan bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dapat memberikan dampak besar dalam menurunkan risiko hipertensi. Berikut ini penjelasan ilmiah tentang berbagai langkah pencegahan dan pengendalian tekanan darah tinggi menurut penelitian medis dan ilmuwan. 1. Pola makan sehat dan seimbang. Pola makan menjadi faktor utama yang dapat mencegah dan mengontrol tekanan darah tinggi. Berdasarkan penelitian The DASH Study, Dietary Approaches to Stop Hypertension, diet tinggi buah, sayuran, dan produk rendah lemak dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan hanya dalam waktu 2 minggu. Komponen penting dalam pola makan antihipertensi meliputi A. Mengurangi garam, natrium. WHO merekomendasikan konsumsi garam maksimal 5 gram per hari, sekitar 1 sendok teh. Natrium berlebih menyebabkan tubuh menahan cairan, yang meningkatkan volume darah dan tekanan pada dinding arteri. B. Meningkatkan kalium. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Makanan seperti pisang, alpukat, kentang, dan bayam sangat disarankan.
C. Mengkonsumsi serat tinggi. Serat membantu mengontrol kadar kolesterol dan memperbaiki fungsi pembuluh darah. D. Batasi lemak jenuh dan trans. Lemak jenuh dari makanan cepat saji, gorengan, dan daging berlemak dapat mempersempit arteri, meningkatkan tekanan darah, dan risiko aterosklerosis. Menurut Dr. Lawrence Appel dari Johns Hopkins University, diet DASH dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 11 mmHg, tanpa penggunaan obat. 2. Aktivitas fisik teratur. Olahraga merupakan terapi non-obat yang paling efektif untuk hipertensi. Penelitian dari Mayo Clinic dan Harvard Medical School menunjukkan bahwa aktivitas fisik 30 menit per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5-8 mmHg pada penderita hipertensi ringan. Jenis olahraga yang dianjurkan meliputi jalan cepat, bersepeda, berenang, yoga atau tai chi, untuk menurunkan stres, dan latihan kekuatan ringan. Aktivitas ini membantu jantung bekerja lebih efisien, menjaga elastisitas arteri, dan memperbaiki aliran darah. Menurut Dr. James Bechkerman, ahli jantung dari Providence Heart Institute, setiap langkah yang Anda ambil adalah investasi langsung untuk menurunkan tekanan darah Anda. 3. Pengelolaan stres. Stres kronis memicu peningkatan hormon kortisol dan adrenalin, yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik. Para ilmuwan di University College London menemukan bahwa orang yang mengalami stres berkepanjangan memiliki risiko hipertensi 21 lebih tinggi dibandingkan mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Teknik relaksasi yang disarankan antara lain, meditasi atau mindfulness, pernapasan dalam dan teratur, tidur cukup, 7-8 jam per malam. Menghindari multitasking berlebihan. Selain itu, hubungan sosial yang positif dan dukungan emosional dari keluarga terbukti membantu menurunkan tekanan darah melalui peningkatan hormon endorfin dan oksitosin. 4. Hindari alkohol, rokok, dan kafein berlebih. Alkohol dan rokok merupakan dua faktor terbesar yang memperburuk hipertensi. Menurut European Society of Cardiology, konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah secara langsung melalui stimulasi sistem sarasimpatis dan kerusakan dinding arteri. Batas aman bagi pria adalah maksimal 2 gelas kecil per hari, dan wanita 1 gelas kecil. Rokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah dalam hitungan detik setelah dihirup, sementara kafein dapat meningkatkan tekanan darah sementara karena efek stimulannya terhadap sistem saraf pusat. Oleh karena itu, pembatasan konsumsi kopi hingga 1-2 cangkir per hari sangat disarankan bagi penderita hipertensi. 5. Pemantauan dan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan tekanan darah secara berkala merupakan langkah penting untuk deteksi dini. WHO menyarankan setiap orang dewasa memeriksa tekanan darah setidaknya 2 kali setahun, terutama mereka yang memiliki faktor risiko seperti obesitas, diabetes, atau riwayat keluarga hipertensi. Selain itu, pemeriksaan tambahan seperti kadar kolesterol, gula darah, dan fungsi ginjal juga diperlukan karena organ-organ tersebut sangat terkait dengan pengaturan tekanan darah. Hipertensi dapat dicegah dan dikendalikan melalui perubahan gaya hidup ilmiah yang konsisten, tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan. Pola makan sehat, olahraga rutin, manajemen stres, serta menghindari alkohol dan rokok merupakan 4 pilar utama pengendalian tekanan darah. Seperti dikatakan oleh Dr. Daniel Levy, peneliti utama Framingham Heart Study. Pencegahan hipertensi bukan hanya tentang menurunkan angka pada alat ukur tekanan darah, tapi tentang memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan komitmen dan kesadaran diri, tekanan darah tinggi bukan lagi ancaman, melainkan tantangan yang bisa dikendalikan dengan sains, disiplin, dan gaya hidup sehat. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.